my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Patikasari, NPM 195101499, kelas G, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 4. Kami dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Untuk pemateri 1, yaitu saya sendiri. Pemateri kedua, Rizal Widodo. Pemateri ketiga, Sela Lestari. Dan pemateri keempat, Yulia Agusti Hermania. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai etika modern kewirausahaan. Sebagai etika akhlak moralitas, ekonomi bisnis, etika kewirausahaan berkaitan dengan makna kewirausahaan sebagai resep bertindak guna menumbuh kembangkan sistem perekonomian bisnis yang modern. Pemaknaan seperti ini tidak saja berlaku secara tekstual, tetapi dikenal pula secara umum dalam masyarakat. Pandangan tekstual bahwa kewirausahaan terkait dengan etika ekonomi bisnis dapat dicermati pada pendapat Salin Siagian dan Asfahani 1995 yang menyatakan sebagai berikut. Kewirausahaan adalah semangat pelaku kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan diri sendiri dan untuk pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat. Dengan selalu berusaha mencari dan melayani lebih banyak dan lebih baik serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, dan inovasi, serta kemampuan manajemen. Sedangkan menurut Alma 2007 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat-lihat peluang, mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk melakukan cara berpikir makas dan lambat. Seorang wirausaha mempunyai peran untuk mencari kombinasi-kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 hal, yaitu yang pertama pengenalan barang, yang kedua metode produksi barang, yang ketiga sumber bahan mentah baru, yang keempat pasar-pasar baru, yang kelima organisasi industri baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Widodo. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pelaksanaan strategi orientasi kewirausahaan di negara yang berkembang. Strategi orientasi kewirausahaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja usaha. Miller dan Frises mengungkapkan bahwa orientasi kewirausahaan menjadi suatu makna yang dapat diterima untuk menjelaskan kinerja usaha. Sementara itu, menurut Gosling, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara orientasi kewirausahaan yang ditetapkan dengan kinerja perusahaan. Porter mendefinisikan orientasi kewirausahaan sebagai strategi benefit perusahaan untuk dapat berkompetisi secara lebih efektif di dalam marketplace yang sama. Orientasi kewirausahaan mengacu pada proses praktek dan pengambilan keputusan yang mendorong ke arah input baru dan mempunyai 3 aspek kewirausahaan, yaitu selalu inovatif, bertindak secara proaktif, dan berani mengambil risiko. Kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing dengan tujuan meningkatkan daya saing, menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kewirausahaan didefinisi sebagai gairah mengembangkan bisnis baru,
Bisnis yang dikembangkan bisa berupa independen yang dimiliki oleh seseorang atau lebih wirausaha, atau bisa juga yang dikembangkan dalam perusahaan tempat bekerja. Kebijakan kewirausahaan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah yang berperanan positif dalam pengembangan kewirausahaan, yang tidak hanya memberi perhatian pada wirausaha yang sudah jadi, tetapi juga kepada wirausaha yang lain dengan serius sedang mempertimbangkan untuk memulai suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sela Lestari, NPM 19510100492. Di sini saya berperan sebagai pemateri ketiga. Materi yang ketiga itu strategi orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation strategy, adalah orientasi perusahaan yang memiliki prinsip pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan. Miller pada tahun 1983 mendefinisikan orientasi kewirausahaan sebagai orientasi untuk menjadi yang pertama dalam hal inovasi di pasar, memiliki sikap untuk mengambil resiko dan proaktif terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Miller dan Friesen pada tahun 1983 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi lebih kuat dibandingkan perusahaan lain. Sementara itu, Lumpkin dan Des pada 1996 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan lebih berani untuk mengambil resiko dan tidak cuma bertahan pada strategi masa lalu. Pada lingkungan yang dinamis, strategi orientasi kewirausahaan jelas merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Strategi orientasi perusahaan mengacu pada proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong ke arah input baru dan mempunyai 3 aspek kewirausahaan, yaitu berani mengambil resiko, bertindak secara proaktif, dan selalu inovatif. Berani mengambil resiko merupakan sikap wirausahawan yang melibatkan kesediaannya untuk mengikat sumber daya dan berani menghadapi tantangan dengan melakukan eksploitasi atau terlibat dalam strategi bisnis di mana kemungkinan hasilnya penuh ketidakpastian. Proaktif mencerminkan kesediaan wirausaha untuk mendominasi pesaing melalui suatu kombinasi dan gerak agresif dan proaktif seperti memperkenalkan produksi baru atau jasa di atas kompetisi dan aktivitas untuk mengantisipasi permintaan mendatang untuk menciptakan perubahan dan membentuk lingkungan. Inovatif mengacu pada suatu sikap wirausahawan untuk terlibat secara kreatif dalam proses percobaan terhadap gagasan baru yang memungkinkan menghasilkan metode produksi baru sehingga menghasilkan produk atau jasa baru, baik untuk pasar sekarang maupun ke pasar baru. Strategi orientasi kewirausahaan yang tinggi berhubung erat dengan penggerak utama keuntungan, sehingga seorang wirausahawan mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan dan munculnya peluang-peluang tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kinerja usaha. Menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan yang semakin tinggi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya menuju kinerja usaha yang lebih baik. Oleh sebab itu, perusahaan yang semakin inovatif, proaktif, dan berani untuk mengambil resiko cenderung mampu untuk berkinerja usaha yang lebih baik. Selain strategi orientasi kewirausahaan yang dapat mempengaruhi strategi, UKM yang berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya perlu untuk memperhatikan 2 hal, yaitu orientasi kewirausahaan dan strategi bisnisnya. Strategi
Orientasi kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Sedangkan strategi usaha merupakan cara perusahaan memenangkan persaingan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yulia Gustiarmania, NPM 1951010524. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang strategi orientasi wirausaha jangka panjang. Strategi orientasi wirausaha jangka panjang telah diakui sebagai salah satu kekuatan sebuah perusahaan. Biasanya, pemimpin perusahaan tidak hanya mementingkan untuk kepentingan saat ini, melainkan juga untuk kepentingan masa depan anak-anaknya yang diharapkan dapat meneruskan bisnis keluarga kelak. Dengan berorientasi jangka panjang, reputasi bisnis dan wirausaha perusahaan dapat terjaga. Dan ada sejumlah karakteristik perusahaan yang berorientasi jangka panjang. Yang utama adalah menghindari tindakan mengejar keuntungan sesaat sehingga terjebak perilaku yang tidak etis. Orientasi jangka panjang telah diakui sebagai salah satu kekuatan sebuah perusahaan. Orientasi jangka panjang memungkinkan perusahaan atau wirausaha memfokuskan diri pada pencapaian visi dan misinya. Pemfokusan diri pada pencapaian visi dan misi, hal ini juga bermotivasi wirausaha untuk senantiasa menghasilkan produk, proses, dan layanan yang berkualitas tinggi. Menurut Kotler, dalam buku marketing, langkah-langkah penting dalam pengembangan produk dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pemunculan gagasan atau ID generation. Itu dimulai dengan penelitian terhadap sebagai gagasan produk baru. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan baru suatu produk. Kedua ada penyaringan gagasan. Penyaringan gagasan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan baru sedini mungkin. Ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Keempat ada pengembangan strategi pemasaran. Kelima ada analisis usaha. Keenam pengembangan produk. 7 pengujian pasar. Dan yang terakhir ada komersialisasi, yaitu merencanakan dengan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.